adalah ya kadang-kadang kurang apik aja gitu, kurang apik aja. Makanya kemarin saya katakan, termasuk tadi juga anak-anak, ya kan salah satu daripada syarat kita mandi atau wudhu jangan sampai ada yang merubahkan air ya di badan kita. Ya makanya caranya bagaimana? Kadang-kadang kita mandi kan pakai sabun atau pakai sampo nih, gitu. Ya kadang-kadang orang dia mandi, dia guyur semua, pakai sampo, pakai sabun, baru dia niat mandi. Berarti air yang kita tuangkan itu kan berubah jadi air sabun, jadi air sampo. Itu kan kalau kita deteksi berarti nggak sah mandinya. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Jadi kita begitu masuk kamar mandi, kita niat mandi junub, langsung basuhin aja semua dulu, basahin lengkap semua. Ya, tadi kita lihat udah awal tuh niat mandi junub, semuanya basahin semua lengkap, hati-hati ya sampai kuku-kuku kita juga. Kalau kita udah yakin udah rata semua, secara prinsip kita udah selesai itu mandi junub. Udah selesai, baru kita sabunin, baru kita sampoin, baru kita bersihin lagi. Ya. Oh, ya, paham. Mana aja pengen lagi. Ya kagak apa-apa mau ngapa. Gampang. Yang kagak kena air ditayamumin. Jadi 2 kali kerja tuh yang begitu tuh. Ya. Jadi mandi tetap ini jangan dikenain air, enggak apa-apa. Kalau emang enggak boleh kena air. Kenain aja air yang harus kena air. Tapi pakai tayamum. Jadi mandi juga, tayamum juga. Tayamum buat yang ganti yang ini. Tayamumnya bagaimana? Apa ini olehin debu? Kagak, biasa tayamumnya. Gitu, tayamumnya seperti tayamum biasa. Gitu jadi 2. Ya jadi jangan gara-gara korengan enggak. Ya, gitu. Ngapain lu? Korengan ini kayak korengan juga. Sekarang masih ada yang korengan. Jadi buat alasan. Gitu ya. Ayo ke mandi. Ya. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi karena kalau kita melihat di sini jangan salah satu syaratnya kan jangan sampai ada yang merubahkan air. Seperti air saja seperti itu kan merubahkan air juga. Makanya sering saya ungkapkan ya biar supaya amannya begitu. Jadi begitu kita masuk kamar mandi siap umpama ya makanya sebenarnya ya untuk kesehatan juga nih. Jadi sebelum kamar mandi sebenarnya kita jangan langsung jangan langsung begitu. Biar supaya tubuh kita ini mengkondisikan dengan suhu air. Ya, kadang-kadang kan kita belum apa-apa langsung dari pala, gitu kan, kagetnya saraf. Itu yang kadang-kadang ada satu yang mengatakan itu salah satu hal yang menyebabkan stroke. Ya, makanya kalau sebelum mandi, sebelum niat mandi, kita basahin dulu dari sini nih kaki dulu kita basahin. Biar supaya ini suhu badan kita nggak kaget. Basahin dulu semua rapi. Nah, udah siap badan kita baru kita niat mandi. Ya, nawaitu ghusl fil hadas al-fardhi ta'ala. Baru kita guyur semuanya rata, semuanya pakai air semua rata ya. Karena yang namanya mandi junub nggak wajib pakai sabun, nggak wajib. Yang penting kita membasahkan meratakan air ke seluruh tubuh, itu yang penting. Cuma kan kadang-kadang kita kalau mandi doang kagak pakai sabun kan kagak say buat rasanya begitu ya. Kalau mandi dikali ya kalau kali ini mah nggak sah kali udah. Kalau kali zaman dulu sah, udah nyebur langsung udah nggak apa-apa. Atau umpama nih ente, maaf nih, ente nginep di hotel di pinggir pantai, kan begitu. Udah mandi junubnya cebur aja udah ke laut udah. Bisa nggak apa-apa. Ya kalau renangnya lihat, kalau renangnya lebih dari 20 apa enggak. Nah kemudian ada yang berubah enggak, gitu. Lihat dulu. Gitu ya, lihat dulu gitu banyak nggak airnya atau umpama airnya berubah enggak, kena najis enggak, gitu kan ya. Kalau itu sampai berubah airnya dan lain sebagainya ya bisa jadi nggak sah. Kalau air laut boleh banyak itu mah gitu. Kalau air kali kayak di sini dulu masih bening ngalir itu. Kalau air kolam kan enggak gitu. Artinya boleh-boleh aja kalau memang air kolam itu banyak ya, lebih dari 2 kula gitu. Kalau kolam berenang kan pasti lebih dari 2 kula dan tidak berubah gitu ya, apa airnya nggak berubah gitu, nggak apa-apa udah nyebur aja. Kalau 2 kula ada 200 liter. 200 liter ada, iya gitu, ada kira-kira kurang lebih segitu ya. Makanya juga hati-hati nih begini. Jadi kalau umpama mohon maaf nih yang mungkin tinggalnya di space rumah yang kontrakan
kan kadang-kadang kolomnya kecil. Biar aman, biar aman, emang airnya kolomnya kecil, airnya juga kan kadang-kadang kurang dari 2 kula. Kan kadang-kadang kalau kita semprot begini, kecipratannya jatuh ke situ. Ke air lagi. Nah itu kan jadi mustakmal, nggak bisa digunakan. Caranya siapin ember cat yang galonan 1 aja nih. Jadi sebelum mandi isi dulu. Kayak bahasa dulu kita kayak padasan begitu Bang Ding. Ya, kayak kita padasan. Jadi itu aman yang begitu. Baru kita mandi, kucuran di situ tuh. Baru kita aman di situ. Walaupun airnya dikit, tapi bisa maksimal, bisa kita apik makanya. Ketimbang kolomnya kecil, kita gubrak, itu kurang dari 2 kula. Begitu air yang kita mandi kecipratan ke situ, itu kan mustakmal jatuhnya. Ya, makanya kalau emang kolom kita kecil, ya, nah sebelum kita mandi kita isi nih airnya. Ya, dipakai ember gede atau ember kecil, pokoknya seperti itu isi. Kita bikin kayak padasan, bikin jam dulu padasan tau nggak? Ya, begitu tuh. Kita bikin lubangnya sedikit, gitu. Jadi kita nggak khawatir yang bekas dari tubuh kita muncrat ke itu tadi. Kalau kolomnya kecil ya. Iya. Terus tapi keran ngalir terus airnya bagaimana itu? Ya kalau ngalir terus nggak jadi masalah. Ya, kalau ngalir terus ya, ngalir terus, nggak jadi masalah. Iya, gitu artinya ngalir terus itu, maka isi terus. Gitu. Ini yang kita khawatirkan yang statis nih, yang begini aja, gitu. Ya kalau airnya ngalir terus berarti kan bisa lebih dari 2 kula itu. Ngalir terus. Iya. Kalau lagi hubungan, dia selama hubungan ya Ya boleh dia tangan. karena orang perempuan rambutnya panjang, itu sampai pada ada yang copot. Cek. Gara-gara Her. Kasar bener kayak itu. Apa mandi itu rambut wajib ngikut mandi apa kagak tuh dulu? Sampai diunyang tuh. Unyang. Aduh, luar biasa. Rambutnya wajib ngikut mandi. Iya, baik. Nah, ini sama aja ketika ada orang haid. Ya, ada orang haid, perempuan haid, kemudian rambutnya rontok. Kan gitu. Apakah rambutnya perlu diajak mandi atau enggak? Kalau Imam Ghazali mengatakan itu memang kudu diajak mandi. Iya, kalau zaman dulu kan ya kita begitu, lagi haid dikumpulin emang. Apiknya begitu. Tetapi secara fikih itu nggak apa-apa, nggak diajak mandi juga. Kenapa? Karena yang akan nanti kita ikutkan dalam sholat kita, kan itu mau udah nggak ngikut buat kita buat sholat. Artinya nih rambut yang rontok tadi kan udah nggak ngikut sholat gitu kan? Yang ikut sholat kan yang masih ada di sini. Jadi yang ada aja yang dibasuh. Artinya kalau kejadiannya semacam itu, yang nggak perlu diajak mandi juga nggak apa-apa. Tapi jangan gemes-gemes. Gitu. Ya, gitu. Ya, sama aja makanya kalau zaman dulu kan nih, saya ingat banget nyai-nyai kita tuh cabut kuku aja lagi aja kumpulin, rambutnya rontok aja kumpulin, nanti mandi aja. Emang apiknya begitu, apiknya. Tapi secara hukum ya nggak apa-apa, nggak diajak mandi juga, karena kan jemu udah kagak ngikut sembahyang. Ya rambutnya rontok kan udah nggak ngikut sembahyang, udah kuku yang kita copotin juga ngikut sembahyang. Cuma kalau bicara mau apik, ya seperti itu. Ini saya nanya nih ya. Ya. Sekarang di rumah kecil gitu ya. Ya. Buat kita ngambil sembahyang ada WC itu Pak Juman itu ceritanya ini lagi dipikirin aja Mas. Ya, baik. Pertanyaan sekarang kan, boleh nggak kita ngambil air sembahyang di WC? Ah, iya begitu. Kan gitu. Secara prinsip boleh aja. Boleh. Boleh. Cuma hati-hati. Nih, hati-hati. Kalau bisa di luar taruhin sendal. Oh, gitu. Ya. Kalau nyatu sama WC. Biasanya sekarang rumah Takutnya begini, kita udah selesai, udah ngapa-ngapa, orang kencing di situ apa gitu, udah selesai di kaki, begitu kita injak yang bekas kencing. Itu yang kita khawatirkan. Asalkan tadi kita yakin, ya, nggak ada najis di situ. Boleh. Wudu mah di situ boleh, kita wudu. Ya,
Gitu, boleh. Cuma itu tadi harus hati-hati. Gitu, kita harus hati-hati. Jadi basuh kakinya juga kalau bisa tuh setelah basuh kaki langsung kita pakai sendal. Gitu umpama biar supaya khawatirnya itu masih ada bekas-bekasnya yang namanya di WC kita kan nggak tahu. Berarti boleh ada WC kita ngambil. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Gitu. Ya, gitu. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Bacaan ayat Al-Quran itu bacaan. Di mana? Itu bacaan ayat Oh. Al-Quran kan. Jangan di dalam hati aja, Cing. Umpamanya kita masuk kamar mandi nih. Cebok. Ambil sembahyang. Iya. Yang dibicarain mah Ada ambil WC. ayat. Oh, ambil sembahyang. Iya. Cukup dalam hati aja. Jangan dibaca kan. Iya, gitu. Ya makanya lu dipikirin rata-rata rumah pada begitu. Iya, artinya kita doanya itu di dalam hati aja. Nggak jadi masalah kalau dalam hati. Jangan disuarain, dalam hati aja. Wow, kita gini. Allah apa namanya muka? Allah bayar dua jiwa ya, wa tabayyu dua tasoduju. Udah dalam hati aja. Gitu ya. Adabnya aja tadi nggak pantas ya. Apa? Adabnya aja kurang bagus. Iya, kurang bagus adabnya. Karena ada WC. Gitu ya, karena ada WC-nya. Gitu. Tapi secara prinsip boleh. Gitu. Boleh. Ya karena kan yang menjadi sah atau tidak